apa sih Mas David keseimbangan itu menurut kacamata panjenengan? Keseimbangan dalam kehidupan. Kita kembali pada diri kita sendiri, apa yang ada di diri. Istilah katanya Mbah Nun dulu, ke diri, kembali ke dalam diri kita. Keseimbangan itu pasti ada suatu perbedaan, ya. Baik buruk, kanan kiri, atas bawah, itu semua butuh keseimbangan antara alam dan diri kita. Kembali kepada diri kita, kita mempunyai dalam tubuh kita ada kanan, ada kiri. Kalau kita tidak seimbang, salah satu antara kanan atau kiri yang sakit, itu pasti tidak merasa nyaman. Sakit yang kiri, kita merasa tidak nyaman, duduk pun tidak nyaman, tidur tidak nyaman, berdiri pun tidak nyaman, karena tidak seimbang. Dalam kehidupan pun juga begitu. Kita mendapat rezeki, kita juga harus berbagi rezeki. Karena manusia ini juga membutuhkan manusia lain. Pak David, ya. Di dalam dunia mikro dan makro, dunia kecil dan dunia besar, kalau orang Jawa mengatakan jagat cilik dan jagat gede, itu perimbangan untuk mencapai keseimbangan dalam jiwa, hati, akal itu bagaimana Pak David? Jagat alit dan jagat besar ini sebenarnya ini sama, cuma kita saja yang membedakan antara besar dan kecil. Kalau kita mau mempelajari dalam diri kita, sebenarnya banyak sekali yang tidak tertulis dalam diri kita. Contohnya saja urat. Itu kalau kita lihat di dalam diri kita, tubuh kita, itu ribuan. Sama halnya dengan di alam, itu juga banyak, antara ada gunung, ada tumbuhan, ada udara, partikel-partikel kecil, sama dengan tubuh kita ini. Nah, ini juga harus seimbang. Kita makan dari alam, maka kita harus memberikan juga sesuatu ke alam. Contohnya kita tiap hari makan ikan. Pernah tidak kita sesekali kita menabur benih ikan di alam? Untuk apa? Untuk orang lain juga. Itu keseimbangan antara diri dan alam. Antara jasad dan hati atau kolbu. Jasad ini berhubungan dengan jiwa, karena kalau kolbu ini terlalu dalam, jadi kita harus menyeimbangkan antara jiwa dan raga dulu, itu baru ke ranah hati. Kalau jiwa dan raga belum seimbang, maka sulit untuk menyeimbangkan ke ranah hati, karena ranah hati ini berhubungan dengan perasaan. Jadi rasa, yang sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan rasa gelisah, rasa nikmat, banyak sekali. Itu keseimbangan terdapat pada penyatuan dulu antara jiwa dan raga dulu.
Mungkin ada lagi. Iya, selama ini saya kenal Mas David itu kan seorang terapis ya. Iya. Apa beda terapis dengan dunia medis, Mas David? Sebenarnya tidak begitu berbeda, karena kita juga membutuhkan suatu hal yang medis juga. Sedangkan terapis ini sesuatu yang berhubungan dengan rasa. Yang saya pelajari, kalau kita minum jamu, maka kita harus juga melancarkan dulu otot-otot yang membeku. Kalau tidak diseimbangkan antara keduanya, jadi gimana mau masuk? Sedangkan kalau kita sakit di sini contohnya, penggumpalan antara beberapa titik, ya, gimana kita masukkan sesuatu kalau tidak kita encerkan dulu. Karena apa? Obat yang kita masukkan itu akan terhambat kan lewat darah, ya. Kita masuk, darah mencair, dia lewat darah. Kalau kita tidak lancarkan, maka dia akan tersumbat di situ, tidak bisa melangkah sampai dari mulut, tangan sampai jari, tidak bisa karena tersumbat. Nah, gunanya terapis itu kita encerkan dulu, maka dia akan mengalir. Nah, obat itu bisa masuk ke dalam-dalam. Jadi tingkat kesembuhan itu lebih cepat, gitu aja. Kaitannya lebih dalam lagi, dunia terapis dengan dunia spiritual menurut Mas David bagaimana? Bisa bersinergi atau justru bertolak belakang? Dunia terapis dan dunia spiritual. Sesuatu hal yang gaib itu, spiritual kan sesuatu hal yang gaib, dan itu hanya bisa terhubung dengan rasa. Jadi kalau dihubungkan dengan medis itu, kalau dokter kan harus menggunakan alat dulu ya, pendeteksian. Tapi kalau terapis yang hubungannya dengan gaib, maka sensornya harus dengan pakai rasa. Jadi apa yang kita rasa pada pasien itu biasanya disitulah titik tersumbatnya. Dan dalam diri kita ini selalu tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Suatu penyakit itu selalu ada sebabnya. Yang kita rasakan itu akibat. Sirahku kok ngewelu, sakit. Tapi kita jarang sekali untuk kembali mengingat-ingat kesalahan apa yang kita lalui. Karena kalau kita mempelajari hukum sebab akibat, pasti ada. Dari pusing itu sebab dari pikiran yang terlalu berlebihan, maka dia akan mengendap di kepala atau di dalam kepala, dan titik-titiknya itu banyak sekali, nggak bisa noleh, atau sakit punggung sebelah, itu berawak semua dari pikiran. Jadi kembali pada jiwa dan raga tadi ya. Jadi kita kalau dihubungkan dengan dunia spiritual, ada saudara 4 itu yang selalu di dalam angan-angan kita. Jadi ada yang mengajak dalam kebaikan, ada yang mengajak dalam hal emosi, ada yang selalu mengingatkan. Itu tiap hari kita bersama mereka. Nah, orang lain itu yang masuk ke dalam telinga kita, itu tergantung pada angan-angan kita. Kita terima atau kita
buang. Contohnya orang yang sakit hati, ya, aku lara hatiku karena sesuatu kejelekan yang kita terima kita masukkan dalam hati. Coba kalau kita punya tempat sampah yang tidak kelihatan, segala sesuatu yang kita terima, biarkan, tidak bakal sakit hati kita. Ya, menjadikan kita sakit hati karena kita masukkan ke dalam hati. Akhirnya di situ yang amarah, saudara kita yang amarah itu yang ngikut karena sudah masuk, tambah jadi iri, jadi dengki karena kita masukkan. Coba kalau kita tidak masukkan, pasti ya tidak bakalan masuk dalam kolbu kita. Jadi kita harus ada dua yang tidak kelihatan dari hati kita biar tercerahkan, dan tempat sampah yang kita sediakan. Contohnya saja tempat pembuangan itu kadang di bawah, kadang di atas, ya. Kita duduk, tempat pembuangan kita di bawah, di mana? Pasti di bawah. Sewaktu kita sholat sujud, tempat pembuangan kita di mana tepatnya? Di atas, lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada kepala. Ya, itulah kadang keseimbangannya juga harus di situ. Kita biar memaknai dalam sholat bahwa pembuangan ini terkadang di atas, tidak harus selalu di bawah. Satu hal lagi, Mas David, ini bagi saya kan begitu awam, ya. Artinya kita sudah mengakui baik itu melalui KTP atau melalui kebiasaan kita atau habit kita bahwa Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswah, suri toladan. Nah, kebetulan kita kan hidup di Indonesia, di Jawa, Nusantara. Nah, kadang-kadang saya agak gambling atau ada semacam garis pemisah ajaran Jawa, kejawen dengan Islam. Itu sebenarnya seharusnya bagaimana, Mas, menurut panjenengan? Jawa dan Islam. Jawa dan Islam ini sebenarnya kalau yang memisahkan kan kita sendiri. Sebenarnya itu satu kesatuan, ya. Tadi kanan dan kiri tadi. Kita juga membutuhkan. Hal baik, hal buruk kita membutuhkan. Cuma terkadang kita yang tidak menerimanya. Ada hal buruk, kita tidak mau menerima PAP etok. Padahal buruk itu perlu kita terima. Cuma kadang kita tidak mau menerima. Padahal di dalam keburukan itu nanti pasti ada timbul kebaikan kalau sudah kita terima. Nah, ini kan pengotakan dalam sejarah saja. Padahal kalau kejawen sama Islam, ya, itu sebenarnya ya satu kesatuan kalau saya pikir itu. Karena ajaran Jawa ini kembali pada jati diri kita, manunggaling kawula Gusti. Kalau dalam Islam itu namanya apa? Ma'rifat, ya. Tauhid. Iya, tauhid. Ma'rifat. Ya. Kalau ma'rifat, ya. Kalau ma'rifatnya Jawa ya manunggaling kawula Gusti. Kalau orang Islam yang mengatakan syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat itu. Kembali pada diri. Ya. Semua yang ada di alam ini adalah implementasi dari diri kita. Ya. Semua ada di diri kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lah, siapa Tuhan itu? Nah, itu yang harus kita cari. Pasti melewati Tuhan. Kalau kita suka dengan Rasulullah, cinta pada Rasulullah, maka kita harus menjalani sifat beliau. Jadi tidak hanya sekedar cinta, tapi tidak mau meniru sifat. Tidak harus meniru gaya
baju, tapi seharusnya yang kita tiru itu sifat. Karena di dalam Al-Quran pun tercemin sifatullah, ya. Asma Allah itu 99. Nah, Rasulullah juga menjalani sifatullah. Tergantung kita mampu berapa yang kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua itu coba kita jalani. Kita kasih dengan seseorang, kita sayang dengan seseorang. Dua itu kita jalani. Bisa enggak? Kadang kita sesama manusia saja masih pilih-pilih, ya. Dimana sifat Rahman Rahim kalau kita selalu memilih antara berteman atau kita di suatu kelompok juga memilih-milih, itu tidak mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi segala sesuatu baik dan buruk ya kita terima. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas David. Ya, sama-sama. Ini petik makola. Petik apa yang disampaikan, mana yang terbaik kita masukkan di dalam tabel, kita terima. Amin. Menurut panjenengan baik, silahkan diterima. Kalau menurut tidak baik, itu kan jenengan sendiri urusannya. Luar biasa Mas David. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.